Shalom semuanya. Bagaimana kita mengaktifkan iman? Iman harus sepakat antara perkataan, imajinasi, dan tindakan. Yang pertama, yang kita harus aktifkan di dalam iman adalah perkataan. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Iman harus diperkatakan. Kalau saudara percaya, bukti dari saudara percaya, perkatakan imanmu. Itu sebabnya kita bisa mengetahui kondisi rohani seseorang atau kondisi iman seseorang dari perkataannya. Orang yang percaya, dia akan memperkatakan perkataan-perkataan iman. Karena percaya, kita berkata-kata. Tetapi ada orang-orang yang berkata demikian, "Saya tidak percaya, bagaimana saya memperkatakannya?" Kalau saudara tidak percaya, perkatakan kata-kata iman sampai timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi ada hukum di sini. Kalau saudara percaya, perkatakan. Tetapi kalau saudara belum percaya, tetap perkatakan sampai timbul iman. Roh kita mudah percaya kepada Tuhan, tetapi pikiran kita seringkali berkata segala sesuatu tidak masuk akal. Karena pikiran kita selalu dipengaruhi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya kita harus memperkatakan supaya pikiran kita takluk kepada perkataan iman. Iman harus diperkatakan karena firman Tuhan berkata di dalam Markus 11 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi walaupun seseorang berdoa, berpuasa supaya gunung beranjak, sebelum dia memerintahkan gunung beranjak, gunung itu tidak beranjak. Karena otoritas diberikan dan Tuhan taruh di dalam lidah kita. Karena kalau saudara percaya, saudara harus memerintahkan semua terjadi seperti yang saudara percaya. Yang kedua, hukum yang kedua, iman harus diimajinasikan. Tadi kita memperkatakan sampai timbul iman. Tapi lebih daripada itu, kita harus belajar bisa mengimajinasikan apa yang kita percaya, apa yang sedang kita doakan. Karena imajinasi itu sangat penting. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Tuhan menjanjikan keturunan yang sangat banyak. Padahal istrinya mandul. Tuhan membawa dia ke padang gurun. Kenapa Tuhan harus membawa dia di padang gurun? Karena Tuhan ingin Abraham membangun imajinasinya. Dia harus bisa melihat di dalam imajinasinya hal-hal yang belum terlihat, hal-hal yang belum terjadi. Abraham di padang gurun hanya bisa melihat bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sehingga pada waktu dia melihat istrinya belum mengandung, dia terus bisa membayangkan anaknya akan lahir sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Demikian juga dengan Yakub. Pada waktu dia ditipu oleh Laban dan dia menginginkan upahnya. Pada waktu Yakub menginginkan lahir anak kambing yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dia tidak hanya berdoa, tetapi dia juga memperkatakan kepada Laban bahwa upahnya adalah kambing dan domba yang bercoreng-coreng, yang berbelang-belang dan yang berbintik-bintik. Dia sudah memperkatakannya walaupun dia belum melihatnya. Tetapi kemudian dia mengimajinasikannya seakan-akan itu sudah terjadi. Inilah orang yang percaya. Dia memperkatakannya dan dia membangun imannya dengan membangun imajinasinya sehingga dia bisa melihat. Dulu saya mempunyai seorang kakak rohani yang benar-benar diurapi Tuhan. Dia berkata bahwa sebelum dia memimpin KKR, dia akan berdoa puasa. Dan selama berdoa, dia sambil mengimajinasikan, dia datang ke KKR
berjalan dengan penuh api dan dia mengimajinasikan, membayangkan bahwa orang-orang yang datang ke KKR semuanya dilawat dengan api Roh Kudus. Dia membangun imajinasinya tepat seperti yang sedang dia minta dan doakan. Dan selalu lawatan terjadi dan banyak kesaksian yang berkata, pada waktu kakak rohani saya berada di atas mimbar, mereka melihat dia penuh dengan api Allah. Hukum yang ketiga dari iman adalah mengerjakan apa yang saudara percaya. Yakobus 2 ayat 20 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bahkan di dalam ayat 26 berkata, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus sepakat antara perkataan, imajinasi, dan tindakan. Tuhan Yesus memberkati.